Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi usul fikih, yaitu fikih muamalah, syarat dan rukun serta hikmah dalam kehidupan, fikih jual beli dan fikih pernikahan. Fikih muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang syarat dan rukun serta hikmah dalam kehidupan fikih jual beli dan fikih pernikahan. 1. Fikih jual beli. Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengaturan Islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Di dalam Islam, prinsip utama dari jual beli bukan hanya kerelaan kedua belah pihak, akan tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan agar kegiatan jual beli dapat menimbulkan manfaat bagi keduanya. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Demi mendatangkan legalitas tersebut, maka Islam mengatur rukun serta syarat sah dalam kegiatan jual beli. Rukun jual beli. Jual beli dalam Islam memiliki 4 rukun, yaitu 1. Adanya pembeli, 2. Adanya penjual, 3. Adanya barang, dan 4. Adanya sigot atau ijab qabul. Sigot jual beli atau ijab qabul adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Sigot bisa berupa ucapan atau cukup dengan perbuatan. Syarat jual beli. Sedangkan syarat jual beli diantaranya 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho, tidak ada paksaan dari salah satu pihak. 2. Pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar. Artinya, tidak boleh ada tindakan menipu, mengelabui, atau membohongi salah satu pihak. 3. Adanya akad atau kesepakatan jual beli sehingga keduanya mengetahui dengan sadar bahwa telah melakukan transaksi. 4. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual, artinya bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. 5. Barang yang diperjualbelikan bukan yang diharamkan dalam Islam. Dan yang keenam, harga jual harus jelas dan transparan. Penjual dan pembeli harus jujur dengan harga jual yang disepakati. Hikmah jual beli. Hikmah jual beli dalam Islam diantaranya adalah 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. 2. Menjauhi riba. 3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. 4. Menjaga kehalalan rezeki. 5. Produktivitas dan perputaran ekonomi. Dan yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jejaring. 2. Fikih pernikahan. Pernikahan adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut nakaha atau zawaj. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai 2 arti, yaitu al-wat'i wad-dhom. Baik arti secara hakiki ad-dhom, yakni menindih atau berhimpit, serta arti dalam kiasan al-wat'i, yaitu perjanjian atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah fikih, sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij, atau lafaz lain dengan makna serupa.
Sedangkan hukum pernikahan maka itu tergantung berdasarkan kondisi yang terjadi pada kedua calon pasangan pengantin. Hukum pernikahan dalam Islam dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni pertama, wajib. Hukum menikah menjadi wajib jika baik pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib nikah, tidak ada halangan, mampu membayar mahar dan menafkahi, serta ia yakin akan terjatuh ke dalam zina jika tidak menikah. Dalam hal itu, tidak bisa dibendung walau dengan berpuasa. Kita ketahui bersama bahwa seorang muslim dituntut dan diwajibkan untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya dari terjatuh kepada hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Sedangkan ada kaidah yang berbunyi, sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib. Sehingga menikah pun dihukumi wajib karena kita tidak dapat terhindar dari perbuatan haram kecuali dengan melaksanakannya. Kedua, sunnah. Menurut pendapat para ulama, sunnah adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, namun belum juga melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina, sehingga meskipun belum menikah tidak khawatir terjadi zina. 3. Haram. Hukum menikah menjadi haram ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah namun dipaksakan. Nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dikhawatirkan istri dan anaknya diterlantarkan. 4. Makruh. Hukum nikah yang keempat yaitu makruh, di mana kondisinya adalah apabila seorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, akan tetapi belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai suami. 5. Mubah. Posisi hukum ini adalah kondisi di mana jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika tidak menikah pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan dilakukan, orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya. Rukun nikah. Rukun dari pernikahan menurut para ulama, 1. Adanya calon pengantin pria yang memiliki persyaratan seperti beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, berdasarkan keinginannya sendiri dan bukan paksaan, beridentitas jelas, mengetahui nama calon istrinya ataupun sosoknya ataupun sifatnya, mengetahui dengan jelas bahwa calonnya bukan dari kategori perempuan yang haram untuk dinikahi, misalnya ada pertalian darah ataupun saudara sepersusuan, serta jelas kelaminnya bahwa ia laki-laki tidak memiliki kelainan kelamin. 2. Calon pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan yang memenuhi persyaratan seperti tidak sedang dalam keadaan ihram, beridentitas jelas, berstatus single atau tidak dalam status menikah dengan orang lain, dan tidak sedang dalam masa iddah dari pernikahannya dengan orang lain sebelumnya. 3. Wali. Wali dalam rukun ini disebutkan juga di dalam hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Artinya tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran wali dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sedangkan syarat-syarat dari wali adalah berdasarkan keinginannya sendiri, orang yang merdeka atau bukan budak, laki-laki, dewasa atau sudah balik, tidak disifati dengan kefasikan, tidak mengalami gangguan akal, baik itu karena tua, pikun, ataupun karena gila, tidak bodoh dan dungu, dan tidak dalam kondisi ihram. Wali dari seorang perempuan adalah ayahnya ataupun pewaris laki-laki. 4. 2 orang saksi. 2 orang saksi dalam pernikahan nantinya akan menentukan apakah pernikahan sah ataukah tidak. Sedangkan syaratnya adalah kompeten di bidang persaksian dan ia tidak ditunjuk sebagai wali nikah, tidak bisa dirangkap pada diri seseorang dia menjadi wali sekaligus saksi. 5. Adanya ijab dan kabul. Ijab kabul dalam pernikahan yaitu akad yang dilakukan calon pengantin pria dan wali dalam prosesi pernikahan. Syarat-syaratnya adalah menggunakan kata-kata zawwajtuka atau ankahtuka ataupun yang terbentuk dari keduanya maupun terjemahannya ke dalam bahasa lain. Membaca ijab dan kabul dengan jelas dan lantang. Tidak ada jeda di antara keduanya, secara kontan atau tanpa syarat apapun, dan untuk saat itu juga tidak terikat dengan waktu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.